Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Saya ada hari Minggu ini karena Jumat kemarin uh, gigi saya sakit sekali. Sekarang juga masih sakit, tapi puji Tuhan saya mau terus berharap dan bersuka cita di dalam Dia. Dan juga karena hari Jumat kemarin semua lampu mati. Satu hari ya, dari Kamis malam sampai Jumat listriknya, something happened with the power. Jadi saya masuk pada hari ini untuk pembacaan pelanjutan dari Matius 8 ayat 5 sampai 17. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hati kami mengucap syukur senantiasa dalam segala kekurangan, dalam segala kelimpahan, dalam kesehatan, dalam kesakitan, dalam segala situasi. Kami mau ucap syukur sebab kami percaya setiap perkara kami dapat tanggung di dalam Dia, di dalam Engkau, di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Buka hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Kami sedia untuk mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, Ya Bapa. sungguh ajaib untuk dimengerti. Engkau aja. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Yes. Kasih-Mu Dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. ku kagum, hormat akan Engkau, ya Bapa. Ku kagum, hormat akan Engkau, yes Lord. Kau Allah yang lain yang ku puji, ku kagum akan Engkau, praise the Lord. Ku kagum, hormat Akan Engkau, ku kagum Bapa. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang lain yang ku puji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Oh, haleluya. Ku kagum akan Engkau, ku hormat akan Engkau Bapa. Puji Tuhan, satu lagu lama saudara, saya temukan kembali waktu saya pulang ke Indonesia, ada kaset-kaset. Ini masih dari kaset loh, itu udah jadul banget ya. Masih kaset, terus saya masih ada tip yang ada kasetnya. Dan ini Ronnie Tomasoa, lagu-lagunya dia. Jadi lagu 40 tahun lalu ketika saya masih remaja ya. Puji Tuhan. Pujian buat Tuhan tidak akan pernah kadaluarsa atau expired. Dia terus bisa mengubahkan hati kita yang terikat atau lemah lesu menjadi sukacita. Puji Tuhan. Pembacaan hari ini dari Matius 8 ayat 5 sampai 17, tapi saya langsung baca dan langsung bahas. Ayat 5 sampai 10, judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Itu dari Matius 8 ayat 5 sampai 13, ayat 14 sampai 15, Petrus menyembuhkan ibu mertua Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Peter's mother-in-law healed, and ayat 16 sampai 17, many healed in the evening, banyak orang disembuhkan pada sore itu. Ayat 5 sampai 10, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Dalam bahasa Inggris perwira ini disebut centurion, yaitu seorang perwira pasukan Romawi yang mempunyai anak buah 100 orang atau memimpin 100 orang prajurit, makanya dinamakan centurion. Kita tahu kata century adalah seabad ya, yaitu periode dalam 100 tahun. Jadi berhubungan dengan angka 100 lah. Centurion
seorang yang memimpin 100 prajurit. Jadi dia adalah seorang yang punya jabatan dan anak buah, ya. Jadi 100 orang anak buah. Seorang yang punya kuasa dan otoritas dan atas anak-anak buahnya atau prajuritnya. Ayat ke-6. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dalam Bible bahasa Inggris dikatakan Lord, Tuhan, bukan Tuan ya. Tapi di Bible Indo dikatakan Tuan. Bahasa Inggris dan Bible bahasa Indonesia, saya nggak tahu kenapa ditranslate dengan Tuan. Karena menurut pengertian saya, kalau kata Tuan itu dalam bahasa Inggrisnya kan master gitu. Kalau dalam bahasa Inggris Lord ditulis dengan huruf L yang besar, itu berarti Tuhan. Dan terus saya pengen tahu kenapa di Indonesia dikatakan Tuan, sedangkan saya lihat di dalam bahasa Inggris itu dengan huruf L besar berarti Tuhan, Lord. Dan dari penggalian auto searching saya mendapatkan suatu informasi yang bagus juga untuk saya share dan kita ketahui bersama ya. Sebenarnya ada 3 penulisan Lord di sini yang semuanya dengan huruf kecil, L-O-R-D-nya dengan huruf kecil itu berarti Tuan atau Master. Dan menunjuk kepada manusia, seseorang yang mempunyai otoritas dan kuasa terhadap orang lain. Master, Tuan. Contohnya Sarah ya, ketika dia memanggil Abraham dengan my Lord, itu ada di Kejadian 18 ayat 12. Kita baca nanti hari Senin. Yang kedua, Lord, L-O-R-D, yang Lord ya, yang ditulis dengan L-nya itu huruf besar, berarti itu Tuhan, Lord, yang menunjuk kepada Allah. Dan ada Lord, L-O-R-D, yang semuanya ditulis dengan huruf besar. Dengan Lord yang semuanya huruf besar ini menunjuk kepada nama Allah atau Yahweh, yang diartikan dengan Yahweh. Nah, saya baru baca dan mendapatkan ini, semoga kita juga bagus buat pengetahuan kita sedikit. Nah, itu sekedar info karena saya curious, saya selalu orang yang pengen tahu gitu ya, kenapa dari kemarin kita baca dalam Bible bahasa Indonesia dikatakan Tuan, tapi dalam bahasa Inggris saya lihat Lord dengan L besar yang berarti Tuhan. Dikatakan hamba centurion atau perwira Romawi ini terbaring sakit di rumah, dia lumpuh dan sangat menderita. Kita lihat di sini saudara betapa orang ini, perwira ini, seorang yang punya rasa kasih. Yang sakit ini adalah budaknya, hambanya, servant. Bukan anak atau anggota keluarganya. Tapi dia care, dia peduli. Dia mencari tahu tentang Yesus. Dan ketika dia dengar Yesus masuk ke dalam kotanya ke Kapernaum, dia langsung menemui Yesus. Dan memohon Yesus untuk peduli akan hambanya. Perwira ini bersusah-susah mencari Yesus. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Bahkan untuk orang bawahannya. Ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, Tuhan Yesus menyatakan kesediaannya untuk datang ke rumah centurion atau perwira ini untuk menyembuhkan hambanya. Dan menurut hukum orang Yahudi, Tuhan Yesus adalah orang Yahudi, dilarang untuk masuk ke rumah orang bukan Yahudi atau Gentiles. Dan Yesus orang Yahudi, perwira ini bukan orang Yahudi, dia perwira kerajaan Romawi. Jadi mungkin dia orang Romawi. Orang Romawi dan orang Yahudi itu tidak akur. Orang Yahudi tidak menyukai orang Romawi karena orang Romawi menindas atau menguasai mereka. Nah, kita baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 28, Petrus berkata kepada mereka, ini mengapa tadi orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang Gentiles. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi itu kenapa alasan ada law, ada hukum orang Yahudi tidak boleh
masuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi. Tetapi Yesus menyatakan kesediaannya untuk datang ke rumah perwira ini yang adalah orang Romawi. Di ayat 8, perwira itu mengatakan bahwa ia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kemudian di ayat 9, perwira ini mengatakan situasinya bahwa dia juga ada bawahan, ada orang di atas dia. Dia menuruti apa yang atasannya katakan, dan ada orang di bawah dia. Ketika dia mengatakan sesuatu kepada bawahannya, kepada prajuritnya, kepada hamba-hambanya, dan orang itu pun akan melakukannya. Dia katakan pergi, hamba itu akan pergi. Dia katakan datang, hamba itu akan datang. Perwira ini mengerti arti kuasa dan otoritas. Dia tahu, dia mengerti. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang Allah kasihi, bangsa yang dipilih. Karena Allah tidak bisa memungkiri janjinya kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham dan keturunannya. Dan salah satu keturunan dari Abraham adalah dari Ishak, yaitu bangsa Israel ini. Tuhan Yesus mengatakan tidak pernah menemukan iman seperti ini. Not even in Israel, dalam bahasa Inggris. Jadi di dalam bangsa pilihan Allah sekalipun, yaitu bangsa Israel, iman seperti itu belum pernah Tuhan Yesus temukan. Tuhan Yesus melanjutkan, banyak orang datang dari timur dan barat duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga terbuka bagi setiap orang yang menaruh kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Orang-orang di luar Yahudi yang akan percaya, mereka mempunyai hak yang sama seperti bapak-bapak orang Yahudi yang terkenal, yaitu bapak orang Yahudi yang terkenal Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat ke-12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Anak-anak kerajaan di ayat ke-12 ini menunjukkan kepada the sons of Jews, yaitu anak-anak turunan orang Yahudi. Mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang tidak masuk dalam the kingdom of heaven, dalam kerajaan sorga, karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai Messiah. Atau juga setiap orang, dengan kondisi kita sekarang ini, setiap orang yang menolak dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka akan masuk ke dalam kegelapan yang di sana terdapat ratap dan ketak gigi. Ayat ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, kita lihat apa yang terjadi ketika iman diperkatakan dan dipraktekkan oleh perwira Romawi ini. Hamba perwira ini ada di rumahnya, tapi mukjizat itu bisa terjadi. Jadi percaya saudara, mukjizat tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau kita berdoa dan memperkatakan firman Tuhan untuk suatu mukjizat terjadi untuk orang-orang yang berada di seberang laut, di negeri yang lain. Kalau saya berdoa di sini untuk orang-orang di Indonesia, jangan ragu, jangan takut, doamu tidak terjawab. Karena tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Tidak ruang, tidak waktu. Yesus melihat iman kita yang mendoakan dan iman mereka yang kita doakan. Dia Allah yang Maha Tahu. Dan Yesus bisa melakukan mukjizatnya dari tempat dia berada saat ini bersama Bapa. Bersama Bapa di tahtanya di sorga. Dan para malaikatnya dan Roh Kudusnya yang sejak penciptaan dunia sudah melayang-layang di langit dan di bumi. Mereka, roh ini, malaikat ini, yang akan melakukan kehendak Bapa di bumi. Puji Tuhan. Kita teruskan dengan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain dari ayat 14 sampai ke
15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Dikatakan di sini bahwa Petrus mempunyai ibu mertua, yang berarti ia beristri. Roman Katolik menganggap Petrus atau Peter adalah the first pope, ya, atau paus pertama. Tapi kita lihat di sini bahwa dia menikah. So just leave it there. Jadi ada rasul yang menikah, saudara, dan mempunyai istri juga. Di 1 Korintus 9 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan Kefas, yang artinya rock, batu karang. Kefas, nama lain dari Petrus. Di dalam Greek, bahasa Yunani itu Petros. Bahasa Inggrisnya Peter. Kefas dengan Petrus sama, ya. Jadi dikatakan, tidakkah? Kita juga bertanya-tanya, kok boleh sih rasul mempunyai istri gitu? Saya juga nggak tahu tuh. Sampai saya mendapatkan firman ini. Jadi 1 Korintus 9 ayat 5. Ya. Jadi di sini juga dikatakan bahwa Petrus salah satu rasul, dia mempunyai istri dan ibu mertua, dan Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dan saat itu dia melihat ibu mertua Petrus sedang sakit demam. Ayat 15, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Saudara, Tuhan Yesus mempunyai cara untuk menyembuhkan. Ada yang dia cuma berkata dari jauh, seperti ketika ia menyembuhkan hamba perwira Romawi tadi. Dia cuma perkatakan, hamba perwira ini ada di rumah. Dia perkatakan itu sembuh sesuai dengan iman perwira ini. Dan anak itu sembuh. Hamba itu sembuh. Tetapi di sini, ia touch her hand. Tuhan Yesus menjamah tangan ibu mertua Petrus ini. Dan seperti kita baca tadi, Yesus tiba masuk ke rumah Petrus dan melihat wanita ini sedang demam. Ia hanya melihat dan ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ini bukti ketika kita mengatakan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta atau mengatakannya. Sering kita mengatakan itu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita mengatakan atau meminta kepadanya. Nah, ini buktinya. Petrus belum meminta, ibu mertuanya tidak meminta, tapi Yesus sudah melihat apa yang terjadi. Ibu mertuanya ini terbaring demam, dan apa yang harus ia lakukan. Ia tahu apa yang ia harus lakukan. Luar biasa Tuhan kita. Sekali lagi hal yang dikatakan Tuhan Yesus ini dalam budaya dan orang Yahudi sangat tidak dibenarkan. Apa yang dia lakukan kembali ditolak atau tidak diterima oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Pertama, karena ia menjamah seorang wanita. Apalagi Yesus dikenal sebagai seorang guru atau rabai atau rabi, ya. Dia menjamah seorang wanita. Yang kedua, hukum Yahudi melarang untuk menjamah orang yang sakit. Karena menurut mereka orang yang menjamah orang yang sakit demam akan membuat orang itu unclean atau kotor. Sama seperti ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta pada pembacaan kita hari Kamis, ya. Tetapi Yesus berlaku seperti orang yang punya kuasa. Dia berlaku karena memang dia punya kuasa dan otoritas. Dia datang bukan untuk melakukan hukum orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus datang untuk melakukan kehendak Allah dan menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dia datang bukan untuk melakukan hukum-hukum Yahudi. Kita teruskan, saudara. Many healed in the evening. Banyak orang-orang disembuhkan sore itu. Ayat 16-17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kuasa yang sama masih terjadi saat ini.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus yang memikul kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Puji Tuhan. Saudara, saat ini pun banyak cara yang Tuhan pakai untuk melakukan mukjizatnya melalui hamba-hamba yang dipakainya. Ada yang cuma dengan berkata sembuh, bangkit, berjalan, dan sebagainya. Dan orang itu disembuhkan. Ada juga dengan yang mempraktekkan dan menjamah. Harus ada penjamahan. Ya, ada juga yang menggunakan minyak urapan. Dan juga ada yang menggunakan holy water, air yang diurapi, disucikan, dan sebagainya. Itu cuma tools ya, alat. Dan manusia ini, hamba-hamba Tuhan ini adalah sebagai vessel, sebagai saluran karunia, mukjizat Tuhan. Dan apa yang mereka gunakan, minyak urapan atau air atau apa itu sebagai alat, sebagai tools mereka. Jadi janganlah kita menjadi judgmental atau menghakimi hal-hal tersebut. Asal semua untuk kemuliaan Allah dan dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau dukung setiap pelayanan mereka dan kita percaya mukjizat itu masih ada. Kita tidak bisa melihat hati manusia, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya, Dia yang bisa melihat. Dan biarlah Dia yang menjadi hakim atas kita semua. Dan biarlah kesembuhan-kesembuhan yang terjadi pada orang-orang tersebut membawa mereka untuk menjadi saksi Kristus dan hidup untuk melayani Dia. Seperti ibu mertua Petrus ketika dia disembuhkan dikatakan lalu ia melayani mereka, melayani Yesus dan tamu-tamunya, orang-orang murid-muridnya yang bersama dia. Jadi ketika engkau disembuhkan, layani Tuhan Yesus. Jangan kembali kepada jalan hidupmu yang lama. Harus ada perubahan. Harus ada thanksgiving, ya, ucapan syukur untuk melayani Dia. Dan kita ingat, jadi kita harus ingat dan camkan, saudara, dan juga imani firman di ayat 17 ini yang mengatakan Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus sudah melakukannya dengan mati di kayu salib, tapi bangkit lagi untuk menunjukkan kepada iblis bahwa sengatan iblis tidak mampu melumpuhkan Yesus. Roh yang ada di dalam Dia lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Sehingga roh itu mampu membangkitkan Yesus. Kita mempunyai roh yang sama, saudara. Roh yang membangkitkan Yesus itu juga roh yang Tuhan Yesus tinggalkan buat kita. Roh Allah. Roh yang membangkitkan Yesus dari kuburnya, dari kematiannya. Itu roh yang Dia tinggalkan bagi kita. Dengan roh ini kita akan cakap menanggung segala perkara. Roh ini tersedia untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah menyediakannya bagi kita. Kita tinggal buka hati, minta, dan mengimaninya kalau kita sudah menerimanya. Jadi terima roh Allah, roh Yesus, roh kesembuhan, roh berkat, roh kelepasan, roh kekuatan, roh damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Immanuel, Allah bersama kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Buka hati kami, Tuhan. Buka hati kami, Bapa, ketika kami dengar firman Tuhan. Kami mau tanamkan firman itu di dalam hati kami. Kami mau mempunyai iman. Iman kami mau tumbuh dan dikuatkan. Kami bisa memperkatakan iman itu. Dan kami boleh menerima kasih karunia, mukjizat, tanda ajaib daripada Engkau. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, Bapa. Kami mengucap syukur bukan hanya dalam kelebihan kami, dalam kesehatan kami, dalam segala perkara. Kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Kami percaya kesembuhan, mukjizat, tanda ajaib, semua itu masih ada sampai saat ini. Karena Yesus kami tidak berubah. Dan Bapa, ketika kesembuhan itu terjadi, biar mereka diingatkan untuk turut kepada Engkau, melayani. Terima kasih Bapa, biar mereka juga yang sudah dimenangkan, disembuhkan, dimerdekakan, boleh mengabarkan Injil Tuhan menjadi kesaksian bagi orang lain dan bagi dunia. Terima kasih Bapa, biar kami terus percaya bahwa Engkau Yesus sudah menanggung kelemahan kami dan memikul segala sakit penyakit kami.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Hari ini kami mau terus dengar firman Tuhan. Kami mau merenungkannya. Sehingga firman itu menguatkan. Sehingga firman itu memerdekakan. Terima kasih Yesus. Kami mau berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Hari Ahad, mari kita beribadah. Puji Tuhan. Amin.